Ada apa, Lan? Tanya Rio saat aku memperhatikannya menyetir mobil. Oh, tidak ada, jawabku dan langsung memalingkan wajah keluar jendela mobil. Aku suka melihatmu dengan muka malu merah, seperti sekarang ini. Aku melirik Rio sesaat. Dia tersenyum melihatku. Ternyata dia bisa membaca rona mukaku. Kenapa aku merasakan seperti ini? Aku malu dan seperti pertama kali jatuh cinta. Tidak, aku tidak boleh jatuh cinta dengan putra Donna. Tujuanku hanya ingin membalaskan dendam kepada ibunya, bukan ikut dalam permainan dan jatuh cinta. Mobil memasuki area parkiran di sebuah mall. Setelah mobil diparkir, aku dan Rio melangkah masuk dan menuju sebuah restoran di mall ini. Keramaian pengunjung mall membuat Rio terus memegang tanganku di setiap langkah. Entah kenapa, rasa nyaman ini selalu bertambah. Kita makan di sana saja, Lan, ucap Rio, menunjuk sebuah restoran. Terserah kamu, Rio, jawabku menyetujuinya. Kami masuk ke restoran itu dan duduk di kursi meja di pojok kanan. Di restoran ini tidak begitu ramai. Alunan musik pop membuat suasana semakin romantis. Aku menikmati setiap momenku bersama Rio. Pesan apa, Mas, Mbak? Tanya pelayan restoran berdiri di depan kami. Aku spaghetti dan jus mangga, jawab Rio sambil melihat daftar menu. Kamu, Lan? Tanya Rio. Sama, jawabku. Spaghetti 2 dan jus mangga 2, kata Rio kepada pelayan restoran. Ditunggu ya, Mas, Mbak, jawab pelayan restoran itu berlalu. Lani, setelah kita makan, aku mau kita memesan pakaian pengantin di butik yang kamu mau, ucap Rio. Jangan hari ini, Rio, aku ada kepentingan mengurus salonku, sanggahku. Baiklah, besok bagaimana? Oke, jawabku menyetujui ide Rio. Tidak lama kemudian, menu pesanan kami datang dan dihidangkan di meja. Aku dan Rio mulai menyantap sambil menikmati suasana restoran ini. Beberapa pengunjung restoran datang dan pergi silih berganti. Saat menyantap makananku, mataku terpana melihat Bayu, Mila, dan Caca memasuki restoran ini juga. Makanku terhenti. Aku takut mereka melihatku. Mereka tidak boleh mendapatiku bersama Rio. Rencanaku bisa rusak. Rio, aku permisi dulu, mau ke toilet, ucapku dan langsung mengambil tas jinjingku di meja dan berdiri. Kamu tidak apa-apa, Lan? Tanya Rio, karena mukaku sedikit tegang. Kulihat Bayu, Mila, dan Caca sudah duduk di kursi meja yang berjarak hanya 4 bangku meja dariku. Aku menundukkan wajah agar mereka tidak melihatku. Aku tidak apa-apa, hanya sedikit gangguan pencernaan, jawabku dan langsung melangkah menuju ke toilet restoran ini. Hati-hati sayang, ucap Rio, menatap aku berlalu dari depannya. Aku mempercepat langkahku menuju toilet sebelum Mila dan Bayu menyadari keberadaanku dengan Rio di restoran ini. Setelah di dalam toilet perempuan, aku membuang nafas lega, menatap ke cermin. Aku mencoba memperbaiki bedaku karena keringat mulai bercucuran saking paniknya. Aku juga menambahkan lipstikku dengan warna natural yang biasa aku gunakan. Sedang berdandan, mataku terpana melihat bayangan Mila berdiri di belakang, menatapku sinis. Aku langsung membalikkan badan. Kami saling berhadapan. Apa kabar, Tante? Sapaku kepada Mila dengan berusaha setenang mungkin. Aku bukan tantemu. Jangan panggil aku tante, jawab Mila dengan lantang. Beberapa pengunjung toilet hanya melirik kami dan berlalu. Aku berusaha setenang mungkin agar kami tidak jadi pusat perhatian orang-orang. Oke, apa kabar Mila? Ucapku lagi. Oh, ternyata kamu hafal namaku.
Dunia ini sangat kecil. Di mana-mana aku selalu bertemu kamu. Sial, cerocos Mila. Aku harus berpikir bagaimana caranya Mila dan Bayu tidak mengetahui aku di sini bersama Rio. Belum saatnya mereka tahu dengan permainan ini. Aku masih butuh Bayu untuk membalas Mila dan merebut Caca. Apakah Mas Bayu juga di sini? Tanyaku, membuat Mila terdiam. Biar aku lihat di luar. Aku juga ingin bertemu Mas Bayu, ucapku lagi, dan pura-pura ingin melangkah keluar toilet. Tunggu. Mila menghentikan langkahku dengan menarik tanganku agar tidak melangkah keluar toilet. Ada apa, Tante? Ups, Mila, tanyaku, pura-pura tidak tahu kalau Bayu dan Caca ada di restoran ini juga. Jangan coba-coba menggangguku. Mila langsung mempercepat langkahnya keluar. Aku diam berdiri, melihatnya berlalu. Sengaja aku biarkan agar dia pergi dari restoran ini dan Bayu tidak mendapatiku bersama Rio. Rencanaku berhasil setelah kupastikan Mila, Caca, dan Bayu meninggalkan restoran ini. Aku kembali duduk di samping Rio. Kamu tidak apa-apa, Lani? Tanya Rio. Tidak apa-apa, Rio, jawabku dengan seuntai senyum. Aku kira kamu sakit, lama sekali dari toilet. Aku tidak apa-apa, ayo kita makan lagi. Aku bisa menikmati makan bersama dengan tenang. Caca, tunggu bunda nak, gumamku di hati dengan rindu kepada putriku. Aku tidak membuang waktu. Setelah makan bersama, aku dan Rio balik lagi ke rumahnya. Segera aku tinggalkan rumah Rio, melaju mobil ingin bertemu Caca. Non Lani, sapa Mbok Siti saat aku melangkah masuk dan berada di ruang tengah. Caca mana, Mbok? Tanyaku, karena tidak melihat keberadaan Caca. Pergi sama Non Mila dan Den Bayu, jawab Mbok Siti sambil menyuapi Ibu Mas Bayu makan. Aku menghampiri Ibu Mas Bayu dan mencium punggung tangannya. Saat itu juga kulihat ada seuntai senyum di bibir Ibu Mas Bayu. Senang bertemumu, Mah, sapaku kepada Ibu Mas Bayu. Dia membalas dengan senyum. Tiba-tiba Ibu Mas Bayu sepertinya berusaha mengatakan sesuatu. Dia memegang tanganku dengan mimik muka tegang yang tidak ku mengerti. Apa kata-katanya? Ibu Mas Bayu belum juga berhenti. Aku bingung apa maksud dari perkataannya. Mila sangat kejam membuat Ibu Mas Bayu seperti ini. Berbicara saja tidak jelas, hanya tangan yang bergerak. Aku yakin ini ulah Mila, karena Ibu Mas Bayu sehat-sehat saja saat terakhir kali aku melihatnya. Tenang, Mah, tenang. Aku berusaha menenangkan Ibu Mas Bayu. Kali ini Ibu Mas Bayu sudah terlihat lebih tenang, meskipun dia tetap berusaha mengatakan sesuatu kepadaku. Apa yang ingin dibicarakan Ibu Mas Bayu? Apa yang aku katakan sangat jelas dimengertinya. Saat aku memintanya lebih tenang, dia menurutinya, meskipun terus berusaha berbicara. Baiklah, aku ada cara agar Mama memberitahuku apa yang ingin disampaikan. Aku mengeluarkan ponsel seperti ingin mengetik pesan. Tombol-tombol huruf sudah terlihat di layar ponsel. Mama bisa sentuh huruf-huruf ini sesuai pesan yang ingin Mama sampaikan kepadaku. Aku mendekatkan layar ponsel itu ke tangan Ibu Mas Bayu. Ibu Mas Bayu mulai menyentuh layar ponselku. Sedikit kesulitan karena tangannya gemetar. Aku mulai membaca huruf yang disentuhnya dengan diawali dengan huruf R. Tidak lama kemudian, Ibu Mas Bayu menyentuh huruf kedua, dan huruf yang kedua ini adalah huruf A, dan yang ketiga huruf C. Bunda Lani, tiba-tiba Caca datang berlari memelukku.
Aku membalas pelukan itu dengan rasa rindu kepada putriku. Ibu Mas Bayu tidak melanjutkan menyentuh huruf di layar ponselku. Dia menatap Mila seperti ketakutan. "Mau apa kamu di rumahku?" teriak Mila menghampiri dan langsung menarik Caca menjauhiku. "Sakit, Mah," jawab Caca karena tangannya ditarik paksa. "Jangan kasar, Tante," ucapku santai sambil mengunci layar ponselku. "Jangan panggil aku Tante," Mila melototiku. Aku menarik nafas dalam dan tak lama kemudian Mas Bayu sudah berdiri di belakang Mila menatapku. "Mas Bayu," sapaku dengan suara lembut. "Lani, kapan kamu datang?" tanya Mas Bayu dan melangkah mendekatiku. Melewati Mila berdiri di depannya. "Barusan aku kesini ingin bertemu Caca dan kamu, Mas," jawabku sambil melirik muka kesal Mila. "Aku tidak terima apa yang kalian lakukan padaku." Mila langsung mendorong Mas Bayu hingga dia tersungkur di pangkuan ibunya. Aku tersenyum sinis menatap Mila. Mukanya merah padam dengan amarah besar. Ini yang aku suka, membuat Mila kacau. Ibu Mas Bayu terkejut tiba-tiba putranya terjatuh di pangkuannya. Sesaat aku teringat dengan huruf yang disentuh ibu Mas Bayu. Ada 3 huruf, tapi belum berlanjut huruf berikutnya, yaitu RAC. RAC, kata apa yang diawali dengan huruf RAC? Bersambung.